Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 10. Adapun materi yang akan kami bawakan di sini yaitu tentang aplikasi steganografi menggunakan metode LSB dengan kombinasi algoritma kriptografi base64 dan RC4. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri Gita Apriana selaku moderator, selanjutnya ada Fani Fadila, kemudian ada Afifa Mega Putri, selanjutnya Ni Ketut Sri Damayanti, dan terakhir Mustia. Baik, selanjutnya untuk rekan saya yang akan membawakan materi pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya pengertian steganografi. Jadi pengertian steganografi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya stagos, yaitu tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi, yaitu tulisan, sehingga dapat diartikan secara lengkap, itu tulisan yang disembunyikan. Terus setelah itu tujuan dari steganografi adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Setelah itu cara kerja steganografi. Untuk menyiapkan data yang ingin disembunyikan membutuhkan dua unsur. Unsur pertama itu media penampung seperti citra, suara, video, dan sebagaimana yang tidak terlihat mencurigakan untuk menyimpan pesan rahasia. Yang kedua itu pesan yang disembunyikan. Pesan yang disembunyikan itu adalah media penampung berupa citra yang disebut cover object dan citra yang disisipi dengan pesan yang disebut stego object. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niketut Sri Damayanti, NIM S1 S1180055. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bentuk format steganografi, yang pertama ada teks, yang kedua gambar atau cerita, yang ketiga suara dan video, yang keempat protokol. Oke, selanjutnya ada kegunaan steganografi. Yang pertama, untuk tujuan legitimasi, dapat digunakan pengamanan seperti citra dengan watermarking dengan alasan untuk perlindungan copyright. Yang kedua, steganografi juga dapat digunakan sebagai take notice untuk citra online. Dan yang ketiga, steganografi juga dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan atas kerahasiaan informasi yang berharga untuk menjaga data tersebut dari kemungkinan sabotasi, pencurian, atau dari pihak yang tidak berwenang. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai kriteria dan aspek dalam steganografi. Nah, penyembunyian data rahasia ke dalam media digital mengubah kualitas media tersebut. Kriteria yang harus diperhatikan dalam penyembunyian data diantaranya yang pertama ada fidelity, yaitu mutu citra penampung tidak jauh berubah. Setelah penambahan data rahasia, citra hasil steganografi masih terlihat dengan baik. Pengamat tidak mengetahui kalau di dalam citra tersebut terdapat data rahasia. Lalu yang kedua ada robustness, yaitu data yang disembunyikan harus tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada citra penampung seperti pengubahan kontras, penajaman, penempatan, dan penambahan noise, perbesaran gambar, pemotongan atau cropping, enkripsi, dan sebagainya. Bila pada citra dilakukan operasi pengolahan citra, maka data yang disembunyikan tidak rusak. Lalu yang ketiga ada recovery. Itu data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali karena tujuan steganografi adalah data hiding, maka sewaktu-waktu data rahasia di dalam citra penampung harus dapat diambil kembali untuk digunakan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya aspek steganografi. Jadi sebuah steganografi itu memiliki 3 aspek yang dapat menentukan berhasil tidaknya atau baik tidaknya sebuah steganografi dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama adalah kapasitas atau capacity. Kapasitas merujuk pada jumlah informasi yang dapat disembunyikan dalam medium cover. Keamanan adalah ketidakmampuan pengamat untuk mendeteksi pesan tersembunyi, dan ketahanan adalah jumlah modifikasi medium stego yang dapat bertahan sebelum musuh merusak pesan rahasia yang tersembunyi tersebut. Lalu yang kedua
Ada keamanan atau security. Keamanan dari sistem steganografi klasik mewujudkan kerahasiaan sistem encodingnya. Teori informasi memungkinkan kita untuk lebih spesifik pada apa yang dimaksudkan dengan suatu sistem yang benar-benar aman. Lalu yang ketiga ada ketahanan atau robustness, yaitu ketahanan mengacu pada data citra perampung seperti pengubah kontras, penajaman rotasi, perbesaran gambar, pemotongan, dan sebagainya. Bila pada citra dilakukan operasi pengolah citra, maka data yang disembunyikan tidak rusak. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membawa materi mengenai teknik steganografi. Terdapat 6 teknik yang dapat digunakan untuk melakukan steganografi. Teknik-teknik tersebut diantaranya adalah pertama, teknik substitution system. Steganografi dengan menggunakan sistem substitusi adalah dengan mengganti redundant bit atau bit yang tidak dibutuhkan dari cover data dengan bit dari pesan rahasia. Salah satu metode steganografi yang menggunakan teknik ini adalah LSB atau less significant bit. Namun terdapat kekurangan dengan metode penyembunyian pesan dengan cara substitusi ini, yaitu kelemahan gambar terhadap pengolahan citra. Jika gambar dipotong atau dilakukan pengolahan citra yang lain, maka algoritma tidak dapat membedakan yang mana least significant bit yang merupakan bagian dari pesan dan mana yang merupakan bit dari cover data. Selanjutnya yaitu teknik transform domain. Pada dasarnya, teknik transform domain menyembunyikan pesan di dalam transform space dari sebuah signal. Setiap hari di internet, orang-orang saling mengirim gambar dan paling sering digunakan dengan format JPEG. JPEG sangat menarik karena akan dilakukan kompresi pada saat ditutup. Agar hal ini terjadi, maka harus membuang kelebihan data. Membuang kelebihan bit yang menghalangi mereka untuk melakukan kompresi. Selain kompresi, JPEG akan membuat aproksimasi dari dirinya agar menjadi lebih kecil. Perubahan dan aproksimasi itu adalah mengubah ruang, dan perubahan itu dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi. Teknik yang ketiga adalah teknik split spectrum. Teknik split spectrum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada direct sequence dan frequency hopping. Direct sequence pada metode ini, stream dari informasi ditransmisikan menjadi beberapa bagian kecil. Setiap bagian dialokasikan ke frekuensi saluran dari spektrum. Selanjutnya, frequency hopping. Teknik ini membagi spektrum bandwidth ke banyak frekuensi broadcast yang memungkinkan. Secara umum, peralatan frekuensi hopping menggunakan lebih sedikit tenaga dan lebih murah, tetapi dalam performa lebih baik sistemnya daripada direct sequence. Keempat itu ada teknik statistical method. Metode statistikal ini menggunakan apa yang dikenal dengan skema steganografi 1 bit. Skema ini menyisipkan 1 bit informasi hanya di dalam sebuah penampung digital dan kemudian membuat perubahan statistikal sekalipun hanya sedikit. Kemudian teknik yang kelima yaitu ada teknik distortion. Metode steganografi ini membuat perubahan di cover data untuk menyembunyikan informasi. Pesan rahasia dipulihkan saat algoritma membandingkan perubahan antara cover yang didistorsi dengan yang asli. Dan teknik yang terakhir itu adalah teknik cover generation. Teknik ini merupakan teknik yang paling unik dibandingkan dengan keenam tipe teknik yang lain. Biasanya, sebuah cover data yang digunakan untuk disisipkan pesan di dalamnya. Tetapi hal itu bukanlah yang dilakukan dengan teknik ini. Metode cover generation ini sebenarnya membuat sebuah cover data dengan tujuan utama dari penyembunyian pesan. Spam mimic adalah salah satu contoh metode cover generation yang sangat bagus. Selanjutnya di sini adalah metode steganografi. Yang pertama adalah least significant bit atau LSB. Metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan pada metode digital tersebut berbeda-beda. Contohnya, pada berkas image pesan dapat disembunyikan dengan menggunakan cara menyisipkannya pada bit terendah atau bit yang paling kanan, atau LSB, pada data pixel yang menyusun file tersebut. Pada berkas bitmap 24 bit, setiap pixel atau titik pada gambar tersebut terdiri dari susunan 3 warna merah, hijau, dan biru atau RGB yang masing-masing disusun oleh bilangan 8 bit atau byte, dari 0 sampai 255 atau dengan format binar, 00000 sampai 11111.
Dengan demikian, pada setiap pixel berkas bitmap 24 bit, kita dapat menyisipkan 3 bit data. Kemudian metode yang kedua itu ada algoritma dan transformation. Algoritma compression adalah metode steganografi dengan menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Dua fungsi tersebut adalah discrete cosine transformation atau DCT dan wavelet transformation. Fungsi DCT dan wavelet yaitu mentransformasi data dari satu tempat atau domain ke tempat atau domain yang lain. Fungsi DCT yaitu mentransformasi data dari tempat spasial atau spatial domain ke tempat frekuensi atau frekuensi domain. Terus metode yang ketiga ada redundant pattern encoding. Redundant pattern encoding adalah menggambar pesan kecil pada kebanyakan gambar. Keuntungan dari metode ini adalah dapat bertahan dari cropping atau kegagalan. Kerugiannya yaitu tidak dapat menggambar pesan yang lebih besar. Dan untuk metode yang terakhir itu ada spread spectrum method. Spread spectrum steganography terpencar-pencar sebagai pesan yang diacak atau encrypted melalui gambar, tidak seperti dalam LSB. Untuk membaca suatu pesan, penerima memerlukan algoritma yaitu cryptokey dan strigokey. Metode ini juga masih mudah diserang, yaitu penghancuran atau pengerusakan dari kompresi dan proses image atau gambar. Demikianlah materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk demo akan dibawakan oleh Fani Fadila. Untuk Fani Fadila, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila, NIM S1S1 Di sini saya akan mendemokan sistem steganografi yang telah dibuat oleh kelompok saya. Jadi pertama-tama kita aktifkan dulu examnya, yaitu Apache dan MySQL. Kemudian kita buka browser. Nah, setelah kita buka browser, kita kalau kemudian kita tuliskan nama filenya. Kemudian kita refresh dulu. Setelah itu aplikasi yang kita buat itu yaitu aplikasi steganografi menggunakan metode last significant bit atau LSB dengan kombinasi algoritma kriptografi RC4 dan base64 berbasis PHP. Langsung saja, misal di sini kategorinya 123. Kemudian pesannya misal kita cantik. Jadi kan untuk pesan yang kita mau itu terserah kita. Terus kita pilih file, kita cari dulu gambarnya untuk disisipkan teksnya. Kita gunakan ini. Kemudian setelah kita pilih gambar dan kita sudah tahu apa teks yang akan kita enkripsi, maka kita setelah kita enkripsi, nantinya file gambar yang sudah terisi dengan yang sudah terenkripsi, teks yang sudah terisi ke dalam gambar itu nantinya akan download otomatis. Ini merupakan gambar yang sudah terenkripsi. Kemudian kita deskripsikan, kita masukkan kembali kata sandinya 1, 2, 3. Kemudian kita pilih gambar yang sudah terenkripsi tadi. Kembali mengkode. Pilih ini tadi ini. Kemudian kita tulis deskripsi. Nah, kayak ini untuk hypertext base 64 ini seperti ini. Kemudian kuncinya tetap sama, yaitu 1, 2, 3, betul. Kemudian hypertext RC4 ini seperti ini untuk bentuknya. Kemudian plain text-nya kita cantik, itu tadi sudah betul dari yang sudah kita enkripsikan tadi. Jadi begitulah aplikasi sederhana dari tugas kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari hasil presentasi kelompok kami mengenai aplikasi steganografi menggunakan metode LSB dengan kombinasi algoritma kriptografi base 64 dan RC4.
Terima kasih saya ucapkan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.